Awali aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi menjadi putra dan putri Allah. Terdengar panggilan Roh untuk mengangkat salib, dan mereka yang mengangkat salib akan menemukan bahwa salib mengangkat mereka. Dituliskan oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, salam sejahtera untuk para pendengar dimanapun Anda berada saat ini. Kita berjumpa kembali dalam mendengarkan firman Tuhan melalui audio Renungan Pagi. Pada tanggal 24 Juni 2021 dengan judul Untuk Menerima Terang yang Dikirim Allah. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan karena kebaikan dan rahmat Tuhan begitu besar bagi kehidupan kami. Lebih khusus panjang malam di dalam tidur kami. Kami tidur dengan begitu lelap dan nyenyak. Hingga tiba di pagi hari ini kami dibangunkan dengan tubuh sehat dan segar. Sebelum kami melakukan segala aktivitas pelayanan pekerjaan kami sepanjang hari ini, kami rindu untuk belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Curahkanlah kuasa Roh Kudus-Mu kepada masing-masing kami, agar kami dapat mengerti dan mempraktekkan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Mazmur 43 ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Suruhlah terangmu dan kesetiaanmu datang, supaya aku dituntun dan dibawa ke gunungmu yang kudus dan ke tempat kediamanmu. Mari kita ikuti penjelasannya. Tuhan Yesus datang ke dunia kita ini penuh dengan kemurahan, hidup dan terang, bersedia menyelamatkan setiap orang yang datang kepadanya. Tetapi ia tidak dapat menyelamatkan orang yang berlawanan dengan kehendaknya. Allah tidak memaksa hati nurani. Ia tidak menyiksa tubuh agar ia boleh memaksa manusia menuruti hukumnya. Semua pekerjaan ini adalah menurut aturan setan. Tuhan telah menyatakan dengan jelas bahwa ia menawarkan kepada orang yang berdosa itu hak istimewa untuk bekerja sama dengan Allah. Ia memberikan terang dan melengkapi bukti kebenaran. Ia membuat jelas tuntutannya dan dibiarkannya orang yang berdosa itu, apakah ia mau menerima kebenaran dan menerima anugerah serta kuasa yang olehnya ia boleh memenuhi tiap syarat dan mendapat sentosa dalam menyerahkan pelayanan sukarela kepada Yesus Kristus yang telah membayar harga penebusannya. Kalau orang yang berdosa itu merasa bimbang dan gagal untuk menghargai terang yang telah sampai kepada inteleknya dan menggerakkan emosi jiwanya, lalu menolak untuk menuruti Allah, maka terang itu bertambah kelam. Makin lama makin berkurang kuasanya, dan akhirnya hilang lenyap dari pemandangannya. Barang siapa yang tidak menghargai sinar-sinar terang yang pertama, tidak akan memberi perhatian kepada bukti-bukti yang lebih pasti dari kebenaran. Sekiranya seruan Allah yang lemah lembut tidak berhasil mendapat sambutan dalam hati orang yang berdosa itu, maka kesan-kesan pertama yang diadakan atas pikirannya itu kehilangan artinya. Dan ia pun pada akhirnya dibiarkan dalam kegelapan. Undangan itu penuh dengan kasih. Terang itu sama terangnya ketika pada akhirnya ia menolaknya, seperti ketika pertama-tama terbit atas jiwanya. Tetapi oleh penolakan terang, jiwanya menjadi penuh kegelapan dan tidak menyadari apa bahaya penolakan terang itu. Kristus berkata kepada jiwa seperti itu, hanya sedikit waktu lagi terang ada di antara kamu. Pada hari ini pastikanlah panggilan dan pilihanmu. Rasul Petrus memberikan kepada kita suatu salinan terbaik dari polis asuransi hidup yang terbaik di dunia ini. Katanya, kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu, karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan, oleh karena kebaikan dan kemurahan Tuhan begitu luar biasa bagi hidup kami.
Hingga tiba di pagi hari ini kebenaran firman Tuhan mengingatkan kembali kepada kami bahwa Tuhan telah menyatakan dengan jelas bahwa Ia menawarkan kepada orang yang berdosa itu hak istimewa untuk bekerja sama dengan Allah yang memberikan terang dan melengkapi bukti kebenaran. Terpujilah namamu ya Tuhan. Pada saat ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama dengan wakil, para menteri dan stafnya, Bapak Gubernur bersama dengan wakil, Bapak Bupati bersama wakil, Bapak Wali Kota bersama wakil. Saat ini mereka sangat membutuhkan akan hikmat pengetahuan sorga. Lebih daripada itu dedikasi di dalam pelayanan. Kiranya Tuhan lindungi pelihara mereka agar dapat menjalankan roda pemerintahan di tengah-tengah pandemi saat ini boleh sesuai dengan amanat dan titah Tuhan. Kami juga berdoa kiranya Tuhan memberkati akan tim medis, dokter, perawat, bidan dan semua para pekerja kesehatan yang ada di setiap rumah sakit bahkan puskesmas yang ada di Indonesia. Mereka melayani dan bekerja tanpa mengenal lelah dan waktu. Curahkanlah hikmat pengetahuan sorga dan sukacita di dalam pelayanan di tengah-tengah pandemi saat ini. Kami berdoa untuk guru-guru, kepala sekolah dan semua siswa yang sedang memasuki masa liburan. Tuhan lindungi, pelihara mereka dimanapun mereka berada saat ini. Kami juga berdoa kiranya Tuhan memberkati akan pimpinan-pimpinan organisasi gereja Tuhan, dari tingkat yang tertinggi sampai kepada gembala jemaat. Mereka membutuhkan kuasa Roh Kudus di dalam pelayanan mereka. Kami berdoa untuk TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, tukang grab, dan saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara. Tuhan lindungi, pelihara mereka, cukupkan kebutuhan mereka, dan biarlah mereka juga bertanggung jawab di dalam segala tugas yang Tuhan percayakan bagi masing-masing mereka. Kami berdoa untuk para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini. Dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan dalam hidup mereka, mereka selalu bersyukur dan melayani Tuhan senantiasa. Lebih daripada itu, di dalam pergumulan mereka, untuk pendidikan anak-anak mereka yang sedang mencari pekerjaan, yang berada di dalam kebimbangan, Tuhan berikan kepastian kepada mereka. Yang sakit, Tuhan jamah tubuh mereka yang lemah, agar mereka dapat memperoleh kesembuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua.